disebut Rasulullah Sya'ban itu syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, karena di bulan suci, di bulan Sya'ban itulah tepatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, yaitu asbabun nuzul, terjadinya turun ayat yaitu yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima, bertepatan di bulan Sya'ban ini. Itulah, jadi Sya'ban itu adalah syahri, bulan gojar Nabi. Nah, jadi bulan Sya'ban ini juga disebut dengan syahrus salat, syahrus salawat, artinya bulan salawat kepada Nabi, bulan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah dalam makna Sya'ban itu ada 5 huruf, ada sin, ain, ba, alif dan nun. Nah, itu masing-masing dari huruf Sya'ban itu mengandung makna. Nah, mana dari makna tersebut itu mengandung ada sebetulnya Sya'ban. Sya'ban. Yang pertama ada sin. Arti sin ini syarafun. Syarafun. Syarafun minallah, yaitu kemuliaan yang datang dari Allah. Artinya kemuliaan. Itu kemuliaan. Syarafun. Siapapun orang yang beribadah di bulan Sya'ban, apalagi bersalawat di bulan Sya'ban ini, orang tersebut akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah di bulan Sya'ban ini juga berbeda dengan di bulan yang lain. Siapapun yang bersedekah di bulan Sya'ban ini ditambahkan kepada orang tersebut kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sin Sya'ban ini syarafun. Syarafallahu ala ibadihi. Allah muliakan di bulan Sya'ban ini terhadap hamba-hambanya. Nah, itu. Kemudian pulang ada lagi dalam kalimat Sya'ban ini setelah sin itu ain. Arti ain itu para penafsir mengartikan ulum. Uluwun. Syarafun uluwun. Artinya tinggi. Ditinggikan derajat orang-orang yang beribadah di bulan Sya'ban ini. Saking sayangnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beribadah di bulan Sya'ban ini, sampai-sampai ada sebahagian riwayat yang mengatakan di bulan Sya'ban inilah jika hamba tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah, benar-benar menghambakan diri kepada Allah, maka di bulan Sya'ban ini juga bisa dirobek catatan amal keburukan kita oleh para malaikat. Nah, karena di bulan Sya'ban ini ada ulubul, ketinggian. Kemudian lagi ba'da Sya'ban itu maknanya adalah birrun, kebaikan dari Allah, birrun minallah. Allah membuka pintu kebaikan, menerima taubat segala bajingan-bajingan yang pernah berbuat kezaliman baik pada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Dibuka pintu maghfirah, dibuka pintu keampunan di bulan Sya'ban ini. Makanya orang-orang banyak di bulan Sya'ban ini berbondong-bondong, berlomba-lomba berjamaah di setiap surau, setiap langgar, setiap masjid untuk berjamaah. Nah, khususnya apa? Membaca Yasin 3 kali turut-turut sesudah ba'diyah maghrib. Nah, mana diselangi di setiap Yasin pertama ada niat, kemudian yang kedua baca Yasin ulang ditambah niat, setelahnya baca Yasin lagi, lalu di doa ada. Jadi imdad itu sudah ditinggali oleh guru sekumpul di kitab imdad, itu aturannya sudah situ. Nah, yang nyaman tuh menggawi berjamaah, menggawi surangan tak ulir, jadi mumpung kita ini kan belum, besok malam malam besok, supaya mendapatkan birrun minallah, kemuliaan, kebaikan dari Allah. Syarafun, kemuliaan, uluwun, tinggi derajat, Allah Ta'ala tinggikan derajat. Kemudian birrun, kebaikan dari Allah. Baru pulang ada di bulan Sya'ban ini namanya
Di kalimat Sa'ban ini ada alif. Alif Sa'ban ini maknanya apa? Ulfah. Ulfatun artinya kasih sayang Allah. Kasih atau sayang Allah. Di bulan Sa'ban ini Allah Ta'ala maha menurut kasih sayang terhadap siapapun hambanya yang mau bertobat, yang mau mendekatkan diri kepada Tuhannya, beribadah di bulan Sa'ban, khususnya di malam pertengahannya, di nisfu Sa'ban. Kenapa kita beribadah untuk meraih keempat kalimat ini, syarafun, uluwun, birrun, dan ulfah, agar kita mencapai di kalimat yang terakhir yaitu nun, yaitu nurun minallah, mendapatkan nur dari Allah. Karena nurun ini artinya petunjuk atau cahaya. Setiap kita selaku hamba Allah dituntut untuk menuju nur ini, yaitu nur. Kenapa? Karena kita itu diperintahkan minaz zulumati ila nur, dari kegelapan, minaz zulumat, dari kegelapan dituntut kita itu untuk kembali kepada ilan nur. Nah, mumpung diberi peluang untuk mencapai nur di bulan Sa'ban, nunnya Sa'ban, ya kita malam esok berjamaah di tempat masing-masing, di langgar masing-masing, di masjid masing-masing, membaca surah Yasin 3 kali, disertai dengan setelah itu sembahyang Isya berjamaah, lalu disambung dengan surat hajat dan surat tasbih 4 rakaat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala kekuatan, dan mudah-mudahan besok malam kita bisa mengerajakannya. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit daripada makna di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini juga Allah Ta'ala memerintahkan baginda Rasul SAW untuk menghadap kiblat Ka'bah ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Bawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu hai Muhammad, arahkan tempat menghadapmu menyembah aku hai Muhammad ke jihad ke arah Masjidil Haram. Nah, di bulan Sya'ban ini juga tepatnya penetapan menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita mendapatkan nur dari Allah Ta'ala, agar mudah-mudahan bisa tambah mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW dengan cara bersalawat kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita dipandang oleh beliau, baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan diberikan kita kesempatan untuk melihat wajah yang agung lewat mimpi kepada baginda Rasulullah SAW. Diberikan Allah Ta'ala kesempatan, diberikan anugerah bisa bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad SAW lewat mimpi maupun secara nyata. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut di kitab kita yang berikutnya. Itu sedikit daripada kisah Sa'ban. Jadi setiap kalimatnya itu ada mengandung makna tuh. Sinnya apa, ainnya apa. Jadi kita malam ini terakhir nih. Untuk Sabtu ini Pak Ayan sudah habis hari raya kayaknya pengajian pulang. Halaman berapa malam? Halaman 14 ya. 11. Halaman 11. Oh iya. 12 lah. Masuk 12 lah halamannya. Masuk 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya Allah min masyariqil ardi wa magharibiha, wa khususan ila ruhi musannif hadzal kitab Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bayyid Al-Banjari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi
fid darain fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata pengarang Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di halaman ke-13 nih kebajian halaman 13. Halaman 13. Ya, halaman 13 ya. Halaman 13 mulai halaman paling atas itu 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Setelah barang siapa mengucap bismillah atas minum arak, nah itu nah di bawahnya tadi. Halaman 13 tuh. Di mulai atas bait yang kelima ke 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengucap bismillah atas minum arak atau zina karena meringan-ringankan nama Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir. Dan barang siapa berkata tiada aku takut akan hari kiamat dengan meringankan dia, maka itu jadi kafir. Nah itu dapatkah sudah? Ya. Artinya ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan, barang siapa mengatakan, mengucap kalimat yang agung, kalimat yang mulia, kalimat basmalah, kalimat bismillahirrahmanirrahim, dipakainya kalimat itu ketika menabuk banyu nang haram, minum banyu gila, minum arak. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya minumnya, minum minuman khamar nang haram tadi bisa berakibat membuat orang tersebut menjadi murtad, kafir nang kada di rasa gara-gara mahulu-hulut kalimat nang agung, kalimat nang mulia. Atau zina, hendak berzina, hendak manunggang pasangan nang kada halal, dipakainya bismillah, bismillah nih. Kafir waktu itu juga, untung kada tidak kafir waktu itu juga. Nah, kalimat nang itu diinting-intingkannya, maka orang itu jadi kafir. Dan barang siapa berkata tiada aku takut akan hari kiamat dengan meringankan dia, maka ia itu jadi kafir. Orang percaya lah hari kiamat, cah kada takutan orang kiamat tuh ya. Di bahaya, di hapaknya kada takutan hari kiamat. Awas saja kali itu kiamatnya berapa kali Jumat aja dari kiamat gitu lagi. Bebandir, kayak itu diringan-ringankannya, diremeh-remehkannya, maka orang itu bisa menjadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Atau mau hulutnya, aku kadang alih kadajar bila kiamat tulak aku ketamban ya. Padahal tamban kan kiamat aja juga. Bila kiamat kan aja di Kalimantannya punya mana aja, terbang aku ke Jakarta dan kiamat aja juga. Jangan hendak dihulu-hulut masalah tentang iktikad keimanan tuh jangan. Bagi saya apa? Gara-gara meringankan dia, gara-gara mau hulu-hulut tadi pemandiran bisa menjadi kafir. Mana tadi? Meringankan dia bisa menjadi kafir. Dan barang siapa berkata apa tuh? Sepinggan daripada umpamanya terlebih baik daripada ilmu, maka itu jadi kafir. Apam lah. Barang siapa berkata sepinggan daripada apam, sepiring daripada apam, sepinggan. Barang siapa berkata sepiring daripada apam, wadai apam sepiring. Umpamanya terlebih baik daripada ilmu, maka ia jadi kafir. Cah ya, maaf kalau majelis sudah hutang tuh, menghadapi apa memang tapi ini nyatakan yang paruh. Misalnya ada, asana ada. Mahululut ni lawan nang berdoain ilmu nang mahululut ilmu lebih mementingkan makanan, jadi lebih abdal pamakan makanan apa memang tapi ini lebih ilmu, maka itu jadi kafir. Dan barang siapa
menjawab perkataan orang yang berkata, aku pertaruhkan hartaku, atau aku serahkan hartaku. Pertaruhkan tuh jaga bahasa kitanya aku serahkan. Aku serahkan, tulis jadi serahkan di bawah itu. Aku serahkan hartaku atau hartaku kepada Allah Ta'ala dengan katanya, atau dengan katanya itu lalu tulis di bawah, lalu dijawabnya, atau namanya mengerti dengan katanya, atau bahasa kitanya lalu dijawabnya. Orang dibakan kita lalunya, kuserahkan hartaku ini kepada Allah Ta'ala, ajarnya hartaku ini, nah aku ini kata mau menjaga, ajarnya ya sudah, bertawakal kepada Allah Ta'ala aja, aku dalam hartaku ini lah. Hai, hendak tulakan misalnya orangnya hendak tulak umrah atau hendak tulak keluar kota, jualan toko ada siapa penunggu lalu kepandir, ya sudah, kuserahkan aja sudah hartaku ini kepada Allah Ta'ala. Mandang kawan dia, lalu diucapkannya apa, lalu dikatanya apa dengan katanya, engkau pertaruhkan hartamu akan yang tiada mengikat pencuri. Ya, jadi kami menyerahkan harta kepada orang yang kado menjerat, mengikat pencuri juga. Apabila dicurinya hartamu itu oleh pencuri, maka orang itu jadi kafir. Padahal kan ya Allah Ta'ala ada orang menjerat, mengikat, menangkap pencuri. Jadi kayak itu bisa kafiran juga pemandiran gitu. Ian ya ada tulang kebenjar, misal pikap 6 buah di rumah. Aku nih tunai jak otot misalnya aku ini tunai rumah kan siapa mau nungguin, tapi separahkan kebanjaran deh. Sambil dilihatakan lah tuh pikap tuh 6 buah bukan rumah tuh. Jadi ya itulah serahkan Allah Ta'ala. Sudah bertawakal nih, mudah-mudahan dijaga akan di waktu misalnya kan utun misal karena itu mau utun misalnya ikan doyan aja menyerahkan lawan orang yang kado menjerat maling. Allah Ta'ala tuh kada bertempat kada waktu serahkan mau kasih itulah ya pada kada menjerat maling juga sih dia. Nah itu mau lulut pamandiran ngaranya bisa kafir. Serahkan oleh polisi aja, menyerahkan Allah Ta'ala ya. Tuh misalnya tuh ada depan, itu orang pemandir dia sangat mungkin lah. Kada mungkin mengaku. Lalu pulang menjadi tukang pen apa di sini? Dan barang siapa berkata, hai Tuhanku, matikan olehmu akan daku jika engkau kehendaki. Hai Tuhanku, matikan aku jika engkau mau. Ujarnya nih. Padahal aku Islam atau kafir, walaupun keadaanku ini dalam keadaan Islam ataupun kafir, mati aku nih. Maka orang itu jadi kafir juga. Nah, hai Tuhanku, matikanlah aku jika engkau mau, kapanpun engkau hendak memati aku. Baik aku waktu kafir kah, atau aku beriman bahwa aku Islam kah, atau dalam keadaan kafir kah, aku terserah biar mati aku ya. Belum mati kafir orang ya. Betul. Orang rata-rata nang tuha-tuha alim ulama berataan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta baik, penutup orang minta husnul khatimah. Nang ini bukan meminta doa kayak itu. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, matikanlah aku waktu Islam ataupun kafir terserahmu. Ujarnya kayak gini. Nang itu bisa kafiran juga. Hai Tuhanku, matikan olehmu akan daku jika engkau kehendaki, jika engkau mau. Orang bertaat berdoa, Allahumma tawil a'marana bi sihhatin wa afiyah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiyah. Ya minta doa, Allahumma amitni, ya Allah matikan aku. Tak paling handut deh si waring bemetrai ini. Malah lain. Ikam jerman baru lagi wali berdoa dengan itu belum marifat lagi humang. Tidak ada kayak itu orang. Ini lain jalur Datuk Kalampayan, kayak gue komentarnya lain jalur daripada Datuk Kalampayan. Mau mati Datuk Kalampayan apa aja Datuk Fatur Akibin nih ya? Jangan angka itu tuh. Kemudian lagi apa jalur Syekh Muhammad Arsyad sini? Dan barang siapa berkata, tatkala kebinasaan hartanya
Barang siapa nang bepandir di saat kehilangan hartanya atau hancur hartanya dan anaknya. Nah, pajarnya perkataannya, hai Tuhanku, Engkau ambil akan hartaku dan anakku, maka Engkau perbuat apa dengan dia? Maka orang itu jadi kafir. Nah, itu kadang gara-gara keimanan tipis, tauhid kada, ngaji sepadu 20 kada suah, di ketika rumah kebakaran, di ketika anak lamas, misalnya nih, lalu tak ucap, dasar jahat Tuhan nih, dasar jalim Tuhan melon aku jadinya, kada adil jam Allah Ta'ala. Misalnya nih, kan mustahil, mau nggak itu, cuma asa kada mungkin pulang leh. Sepreman-preman orang kada tahu ucap kayak itu, cuma menyadatu menggambarkan yang kayak ini ada di kitab sendiri, bisa pernah terjadi, ada, berarti ada. Nah, pajarnya protes lawan Tuhan, Engkau apakan hartaku hai Tuhan, Engkau apakan anakku hai Tuhan. Nah, itu kada terima dengan takdir yang terjadi, kada terima ya dengan rukun iman yang ke-6. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau semuanya milik Allah dan kepada Allah lagi berberi salah sidinai. Nah, gara-gara kada bertauhid, ini rata-rata kan gara-gara bertauhid. Tapi kita lihat nih di sini nih, mengaji sifat 20 yakin dulu kada ucap apa jangan bocap maka itu. Protes lawan Tuhan. Tuhuknya ada punya mulai lagi halus ya. Mana hidup yatim, mana dibully. Misalnya adalah mana sakit pada gayap, rupa ada bunga semua kalau sakit lagi guru aja. Kamu banyak sialnya. Sampai sudah 2024 nih miskin aja teruskan sugih-sugihnya. Jangan-jangan lah Tuhan Allah Ta'ala aja atau bisa kafir juga. Nah, pokoknya bila ada kata-kata nang pina maniwas-niwas ke Tuhan, ancamannya bisa jadi kafir. Karena orang tuh menampakkan dirinya pada menyimpan keimanan di dalam hatinya. Ujar siapa? Ujar dari Wampayan lah di kitabnya nih. Nantak kayak baca surang, udah tahu. Dan jikalau berkata orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran, orang ini malah jadi kanak-kanak mengaji Quran, si ustadznya nih berbandir bahwa kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya, maka orang itu jadi kafir. Pulang guru ngaji, wah ini di kampung aja bayar ngaji lawan guru sebulan salah ribu aja bilang alih itu ya terbuat Yahudinya membayar gurunya apa larang-larang pada seorang nggak bahaya juga kayak ini paham-paham orang aja bang lagi supaya jangan guru tan ngaji dari ucap itu pulang juga kurang tahan gimana kok guru dia bisa tahu ucapan kayak ini tadi nah pacarnya coba kita ulangin. Ada guru ngaji kan, ada dawal sana, nah, ada guru pun tahu aja tuh. Dan jikalau berkata orang yang mengajar anak-anak mengaji Quran, jikalau bepandir nih orang mengajari anak-anak mengaji Quran, alif, ba, ta, sa, atau napakah, atau pokoknya mengajar Quran. Bahwa kaum Yahudi itu orang Yahudi itu aja orang kafir itu terlebih baik daripada orang Islam, tapi hubungannya pada orang Islam nih dan membayar upah gurunya nih, maka orang itu jadi kafir. Nah, ini pulang dan siapa tuh dikira tuh batur, wah gitu. Itu pulang hati-hatinya kita. Bisa jadi panglimun kurang iman ya naik bisa ucap kan ini. Jadi cuma kan ada pangtadangar kan, ada pangtadangar. Apanya aku bilang mal 15 tahun sama ajar ngaji sini ya. Misalnya kan ada pak di sini, misal ngomot, tapi enak, kasih bajuan. Lihat akhirin guru-guru ngajinya misalnya nih di Muara Lawang duduk berukuk kan nang
rokok naksan tuh masih haram. Tak umat napa jangan bini biar tak umat. Alih. Alih ay. Bisa sambil ngomong bego aja. Ngalih hubungannya nih gini. Ngalih. Nah, banyak bini. Ambar. Karena orang gula. Di pangkalan sama ngaji ini ada bayarnya. Oh, orang Yahudi aja, suki-suki gurunya dibayarnya. Aku nih nanti ini aku nih. Jangan pahamnya rokok dan pilihan di jalan. Misalnya. Cuma ada mungkin juga kayak itu dulu. Rata-rata kan di Indonesia Raya nih bagus aja tuh, belum ngaji dijamin orang aja terserah ulun. Ada yang apa, ada yang melarangnya, ada yang mengakunya. Nah tuh, jadi nampak di sini maka orang itu jadi kafir. Hati-hati nih, gara-gara pemanggilan itu pang. Kepakiran itu memang kepakiran lah, memang pakir harta, pakir ilmu itu bisa mendekatkan kepada kekufuran mah. Namun dari tauhid, karena mustahil tak ucap kayak ini, walaupun menajari ngaji Quran, ya nanti hiring rupiah dari kasihan. Nah kemudian bulan Ramadan paling kali lu menyentuhkan. Dan jikalau diberi kafir yang baru masuk Islam akan harta zakat karena menjinakkan dia orang mu'alafnya, maka berkata seseorang Islam, mudah-mudahan kiranya aku jadi kafir, kemudian masuk Islam pula aku, supaya diberi orang akan daku harta seperti orang itu jadi kafir. Jadi melihat orangnya yang berislam, seorang Islam mulai lahir dah. Melihat misalnya orang berislam jadi mu'alaf, lalu si gurunya yang mengislamakannya tadi memberi duit, jamaahnya memberi baju pakaian, sampai ada nama julungi rumah misalnya. Selawan si mu'alaf nang ini tadi bebajian naik berdiri sebenarnya enggak wil kawanna. Kita pakapir dulu ya. Bapak kapir kita di mu'alaf lah masuk Islam, kan diberi Pak Haji Anang tuh kita tanah aja ya. Belum tentu Haji Anang beri. Belum Pak kapir orangnya. Belum Pak kapir sudah kapir kan berpanggil itu tadi. Walau dengan senda-senda gurau. Kita Pak kapir dulu ya. Kan mustahil orang ada bisa berpanggil kayak itu tuh. Cak nyamannya jadi berislam itu ya. Mana bini pungas. Bapak Islam, bapak mu'alaf, mengamini orang Islam, bapak mu'alaf iya. Misalnya apa? Behiri, ucap, anak juga, siapa tahu itu yang kita bapak mu'alaf pulang bapak kafir dapat harta kayak itu juga. Ada tanto orang beri, yang jelas dulu orang beri. Maka menjadi belum kafir sudah kafir orang itu. Dan barang siapa menafikan sahabat Sayyidina Abu Bakar bagi Nabi kita Muhammad SAW, maka orang itu jadi kafir. Sayyidina Abu Bakar pada hakannya ada jadi khalifah, ada sah jadi khalifah Abu Bakar itu merampas Sayyidina Ali. Nang pantas jadi khalifah Rasulullah itu Sayyidina Ali, adanya si Bakar nang itu pang jauh si Bakar. Itu merampas mangkuha itu aja. Sejak aku hidup di zaman Nabi musuh itu bang. Misalnya kayak itu ada nih orang Syiah, kayak itu kebanyakan orang Syiah. Ada dalam jelas. Orang Syiah kebiasaan tuh nang mahina Abu Bakar, nang kada menganggap Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat. Nang pertama tuh orang Syiah bepan dirinya nang kayak itu tadi kafir orang itu. Menafikan sahabat Abu Bakar.
Dan barang siapa dikata orang baginya, tiadakah engkau orang Islam? Maka dijawabnya akan dia dengan sengajanya, tiada aku orang Islam. Sakurang ni Islam batan lahir sudah karena ada bisa ka majelis taklim, ada ngerti di hukum-hukum pamandiran, lalu dikia orang jadi orang Islam, kan ada Islam kau nilai aja. Mahihakan. Kenapa jadi orang Batakon umpat jua minum malaga di malam Natalan. Misalnya nih, umpat jua makan, tapi orangnya Islam, lalu orangnya Batakonnya asalnya kan Islam, kafir kan? Jangan-jangan kan Islam kami ini jadi kan? Nah tuh kafir sudah orangnya tuh. Walaupun KTP Islam, umpat-umpatan juga. Maka dijawabnya akan dia dengan sengajanya, tiada aku orang Islam. Dia kata jawab orang Islam kata. Langsung pada waktu itu pecah langsung kafir di dahinya kayak dahi si Dajjal. Atau disuruh tuh dikiau, dipanggil. Atau dipanggil orang akan dia, hai Yahudi. Maka dijawabnya akan serunya, maka orang itu jadi kafir. Kiau orang misalnya, oh Yahudi ya. Ngapang yang nyawa aku Yahudi gini, apa ya? Yahudi sini dulu aja. Ini Yahudi yang katakan berasku aja. Umul banget ini jadi kafir. Mana suruh orang jadi babu, paluh leir, katiak bau masang, seketika jadi kafir. Akibat apa ya? Ada ilmu. Mahihakan. Yahudi jadi nah. Katakan bang nih sepatu ko tuh bawa situ. Gitu. Akon mahihakan kafir oke itu juga. Jadi siapa? Ujar Datuk Alampayan. Di mana Tubatur Rakibin? Tidak percaya? Kalau orang. Asal percaya punya. Ya serah aja situ. Berpercaya. Bukan seorang gitu. Cari wali yang lain, lah. Dan barang siapa berkata bahwa Nabi kita itu adalah ia hitam, main menghulu-hulu Nabi kan soalnya terlihat Nabi ya. Sesuai itu kalau aku soalnya mimpi Nabi orangnya hiram apa ya? Nabi hiram. Atau tiada ia daripada bangsa Quraisy. Nabi itu lain bangsa Quraisy, Nabi itu orang Banjar. Nabi itu orang Samarinda. Di mana namanya tuh dihingga masih gitu. Misalnya. Atau berkata ia bahwa nubuah itu boleh hasil dengan usaha. Nina tadi bapandir bahwasanya Nabi itu hitam. Hati-hati itulah bisa pengambilan tuh. Sama kayak semalam tuh orang nang mengatakan menghulu-hulu batang tubuh Nabi itu kafir seketika itu juga. Contohnya bukan mau belum lagi ya, belum sampai makamnya lagi. Nah baca kawan, bukan mau dia binanang datang malaman mengaji Nur Muhammad soalnya melihat Rasulullah. Jadi itu ngaran aku berdosa dia belum lagi mimpi Nabi. Nah belum lagi ya. Gampang ya. Alhamdulillah jadi mau suahai melihat belakangnya. Belum lagi. Orang ini binanang jadinya kawan kayak baik kalau soal mimpi Nabi dulu ciri-ciri Nabi yang asli di dalam mimpi jadi tidak takoring giginya umpung itu kafir seketika itu kafir orang itu mau nurut Nabi gigi umpung seketika kafir orang itu langsung dehnya bertulisan kapak kayak Dajjal. Ngaku wali rombongan gini nih, kantut buharok. Kalau bang ada di Samarinda, siapa namanya Bat? Sampai dia berubah kami namanya orang kafir. Ayo, jasmaniah Nabi dihinanya, namanya Bat Nabi kurang gigi umpung gara-gara patah di tawak orang ngajar perang bahari. Mahayal bang si kafir orangnya menyebut gitu tuh mau lulut Nabi gitu. Sama Nabi itu orangnya hirangnya.
Hirang, sakanya Nabi Tulen orang Arab jar, orang mana orang Lukbahu. Misalnya jarnya nih, kafir seketika itu. Berapa sih diamnya? Diingkarinya, buku hijau di Madinah misalnya. Memang di Madinah nang buku hijau itu lahir itu palsu. Nang iyanya kedua anak nih, nang akhir zaman Indrawan Sah Rasulullah. Misalnya tuh lah. Ada kayak itu coba, contoh aja. Bapak kayak itu walaupun bagi gayaan. Oh bahasa adat bahasa Arab atau bahasa adat bahasa. Ada boleh gitu. Atau didustakannya Nabi itu lain bangsa Quraisy, orang Banjar adanya Nabi itu, atau kajian Nabi itu wong Jawa. Bibit itu kan? Ada di luar. Oh. Cukup. Atau berkata ia bahwa nubuah itu boleh hasil dengan usaha. Hendak jadi nabi itu kawa dengan usaha aja pilihan Tuhan. Pulang sih. Kawa di usaha jadi nama capai makam nubuah saja. Atau berkata ia bahwasanya aku keturunan keturunan wahyu daripada Allah Ta'ala. Aku dapat wahyu panggilan tadi ya. Kenapa juga wahyunya nomor buntut 45? Tuh yang wahyu mulai itu. Nomor buntut 45. Dan ada lagi kata al-wahyu sudah, kata al-wahyu terputus sudah wahyu itu. Sudah ditutup makam kenabian wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ada lagi nabi setelah Rasulullah. Amunnya ada bubuhan Ahmad Musaddiq, bubuhan Musailamah al-Kazzab, kadang kalau dipercaya bakal pirang. Atau berkata ia bahwasanya aku telah masuk ke dalam surga, maka aku makan buah-buahannya dan aku peluk akan anak bidadarinya, maka orang itu jadi kafir. Kalau latihan perkisahan misalnya nih, orangnya turun mencungol, kayak ubi ngambang, udah pakai RT mah, udah pakai RT, langsung kayak ubi ngambang itu RT, mencungol turun nah, wah, apa biar ada bekas puasa julak ya? Bukan moto dalam perahu lagi. Aku ini sudah kasur ya. Ini rokok aku beli Islam ini rokok ya. Makanya halal aja begitu. Anak bidadari surga sudah kepaluk. Kafir orang ini. Kafir. Jangan siapa dia tukang lampayan. Ada percaya? Bukan kitabnya. Bulan Ramadan bisa rokok, kenapa aja? Biar dia bisa rokok, dia datang di surga halal aja begitu aja. Karena ini barang surga bang. Juga padahal nyata jelas tulisannya piti jarum. Padahal kan datang di surga. Ada kan itu guru suah pandir. Suah pandir guru bukan kau bisa. Di mana guru pernah kayak mana kan? Daerah aja tahu jangan disambat. Nah, coba kita ulangi itulah. Atau berkata iya di halaman 14 tuh, coba berisi pakai stabilo dulu bagian. Supaya kalau kok ada nggak tutup enak, tandai maasi datu kalampayan, nggak maasi tak kurang bebatrai kan? Ujar tak kurang bebatrai nih. Bertandir, aku telah masuk ke dalam surga, maka aku makan buah-buahannya dan aku peluk anak bidadarinya, maka orang ini jadi kafir. Ngaku suah masuk ke surga, ngaku suah memeluk bidadari, di dunia aja tidak akan bini sudah. Ngaku orang kayak itu. Jangan dipercaya, ini pamandiran si kafir. Jar siapa? Jar Galuh. Lampayan di mana tempat orang ibin membaca. Ada yang percaya kadang-kadang bukan orang. Dan karang siapa?
tiada barang siapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama dengan agama yang lain daripada agama Islam, seperti agama Yahudi dan Nasara, atau syak ragu-ragu ia pada mengkafirkan mereka itu, atau disahkannya, dibenarkannya akan mazhab atau golongan mereka itu, maka itu jadi kafir. Agama itu satu aja, Tuhannya satu juga, hendak nang ini kah, nang itu kah, hendak agama A, agama B, agama C, mereka satu juga aja. Ini pekafiran bukan kayak gini nih. Nyata-nyata belain, nyata-nyata lakum dinukum waliyadin, padahal kan sama aja. Kafir namanya begitu tuh lah. Udah usah mah nyampe itu ragu-ragu kan. Jangan-jangan kunjung hati sebenarnya dia Tuhan ini. Kayaknya agama ini daripada benar ya. Ujung-ujungnya akhirnya kan masuk surga ibadatan dia. Bisa kafir orang itu. Betul lah. Tandai ulang, itu kan penting tuh supaya kita jangan masuk di paham nangan. Paham ya kalau ngalih belum nih ada sosmed nih. Mau parakan, lanjut saja. Atau mensahkan akan mazhab mereka itu, yaitu jadi kafir. Dan barang siapa menyesatkan umat Muhammad, barang siapa menyesatkan umat Muhammad, artinya membangsakan atau membangsakan, artinya menuduh sesat mereka itu kepada sesat, atau mengkafirkan ia akan segala sahabat Nabi, atau dinafikannya akan keadaan Al-Quran ini, melemahkan akan segala kafir, atau dinafikannya akan Makkah atau Ka'bah atau Masjidil Haram, atau syak ia akan keadaannya, atau dikatanya tiada aku tahu akan yang dinamai Makkah itu, Makkahkah atau lainnya, atau dinafikannya akan kejadian 7 peta langit dan bumi itu, menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala, seperti dikatanya bahwa kejadian 7 peta langit dan bumi itu tiada menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir. Kita ulangi. Dan barang siapa menyesatkan umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah disesatakannya, namanya setakan yang kafir. Artinya membangsakan mereka itu kepada sesat, atau mengkafirkan, menuduh kafir. Umat Nabi Muhammad dituduhnya kafir. Tuh ya, ziarah kubur tuh kafiran, tuh menyembah kuburan. Inya nang kafir dulu. Orangnya dari lain. Atau mengkafirkan ia akan segala sahabat Nabi, mungkinnya sesama muslim aja menuduh kafirnya nang kafir. Sudah. Man kafara musliman faqad kafara. Barang siapa mengkafirkan seorang yang beragama Islam, faqad kafara, sungguhnya inya nang kafir. Orang pedari lah, bicara kubur tuh. Padahal kan dadanya kan percaya juga satu orang itu. Lalu ngalih dilawan nih. Lana amaluna walakum amalukum aja sudah. Ya Allah kok lahu jata bainana wa bainakum, gawian kami gawian buatmu. Lahu jata bainana wa bainakum, ada perdebatan antara kita, ikan kada mau orang kada pada ya sudah. Kami berdalil aja dua. Ziarah kubur wali-wali itu bukan menuangkan kuburan. Satu wahai. Dituduhnya misalnya nih membangsakan mereka itu kepada sesat, atau mengkafirkan ia akan segala sahabat Nabi, atau menafikannya, atau dianggapnya kada sahabat Nabi itu, dikafirkannya golongan sahabat Nabi itu. Nah itu tuh bahaya, bisa kafir juga orang itu.
Menuduh semua umat Nabi aja dituduh kafir, bisa kafir lah pada sahabat Nabi yang mulia, yang radhiyallahu anhum, radhiyallahu alaihim ajmain begini, ketulahan yang banget. Atau dinafikannya akan keadaan Quran ini. Quran dipadahkan yang ada, dinafikannya Quran yang ada itu tulisan sebenarnya Quran yang ada jangan wujud ini saya ikungan ini atau ujung rambut ke ujung betis ini Quran bekungan dan ulangnya Tuhan ku biata hiring mata bina sibit sabelah lantuhut mancungul pusat pakarak suruh mengaji katakanlah juga ada buta huruf juga sekalinya orangnya ngaku Quran bekungan. Misalnya ada kan ada bangga itu. Ada jadinya Quran itu tuh ada dinafikannya Quran tuh. Quran di buku tuh ada apa aja. Pak dudukinya Quran misalnya. Tuh kafir orang tuh. Kafir. Ini yang Quran ini. Ini tulisan ini buku. Bau mahampas misalnya kafir orang tuh. Ketinggian tauhid, ketinggian tasawuf. Ada kayak itu guru ada itu. Di mana jangan disambat tempatnya. Banyak. Wani menjajah Al-Quran. Atau dinafikannya akan keadaan Quran ini. Melemahkan akan segala kafir atau dinafikannya akan Makkah atau Ka'bah atau Masjidil Haram. Ngaran Ka'bah, ngaran Makkah, Masjidil Haram itu ada dayanya. Kamu udah tahu ngaran nang Baitullah Ka'bah sebenarnya lah ya. Jajaku nih, hatiku nih. Qulubul mu'min Baitullah. Hati orang mukmin adalah Baitullah. Ya kalau ujar saya ini tadi pulang nih. Tidak berdalil-dalil juga salah tafsir. Karena lagi ke Makkah sana tuh ya ke Ka'bah batu hirang nangin tuh mahulu-hulut pulang. Nih hati ini nak Ka'bah jalannya nih betulang nih nah. Ini orangnya kan sing bajuan. Nang di Makkah tuh dia tak tipu deh, Makkah nih. Di awak nih makanya, di awak nih betulahnya. Nah, apa aja tukang lampain orang yang itu? Nah, coba jardatu kelapayan, munafik nase, atau syak, atau ragu-ragu ya akan keadaannya. Asal aku aja bujur aja Makkah itu tuh. Anu apa Baitullah Ka'bah itu di Makkah jangan-jangan ulahan si anu Raja Saud. Misalnya. Asal mungkin bangunan Nabi Ibrahim gitu ya. Atau syaki akan keadaannya, atau dikatanya tiada aku tahu akan yang dinamai Makkah itu. Makkah atau lain enggak? Makkah lain itu dia. Padahal kan Makkah dia. Katanya sarang Yahudi. Ya misalnya nih, bubuhan Wahabi di situ dia. Masa kuda mungkin Makkah itu. Jangan-jangan itu anu dia. Lain, misalnya tuh. Atau dinafikannya akan kejadian 7 petala langit dan bumi. 7 petala langit dan bumi itu menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala. Jadi orang bukti adanya Allah Ta'ala, adanya 7 lapis langit dan bumi. Sudah dalilnya wujud Allah Ta'ala itu ada. Ada percayanya. Seperti dikatanya bahwa kejadian 7 petala langit dan bumi itu tiada menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir. Ada aja langit dan bumi ini dari adanya wujud Allah Ta'ala aja. Gampang juga ya Pak. Ikamnya menmadahkan langit dan bumi ini dipadahkan dalil bukti adanya Allah Ta'ala. Ikam belum tauhid lagi. Madahkan Allah Ta'ala bahajat daun alam. Jadi pupuntalnya umat Rasulullah nih pikiran.
ada na kayak ini orangnya nih, coba ada datang di sini lah, ini tuh makan dari ulun. Bagusnya sudah orang nih, bahwasanya alam semesta ini dari wujud Allah Ta'ala. Di puntal-puntalnya lain ya, alam semesta ini lain dari wujud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan butuh pada dalil, kita mau ngapa Allah Ta'ala nggak berubah jadi alam, dia pas tambuk. Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala nggak berubah jadi alam, jadinya sebagaimana kapas berubah wujud menjadi benang dan benang menjadi kain. Hajar aku ngomong aja, seorang ngomong. Bahaya pahaman nang itu tuh pahaman gayur. Nina jarda tukang lampayan. Didustakannya orang nang menunjukkan bahwasanya alam semesta 7 lapis langit dan bumi ini adalah dalil bukti adanya wujud Allah Ta'ala, pada hakannya lain kayak itu jadinya alam semesta ini lain dalil Allah Ta'ala. Alam semesta ini perubahan wujud Allah Ta'ala jadinya, makanya menyembah kekosongan. Coba hapus papan tulis tuna, ini kan paham nang kayak ini nang bermuar. Jam 1 ambilan kita. Ujung-ujungnya nyabah kosong orang nang kayak ini nih. Kosong ya. Kosong aja, Pak. Ujar si nang sasat nang dimaksud datu kalampayan nang menolak alam semesta dalil wujud Tuhan tadi, pada hakannya alam ini perwujudan Tuhan. Di pada hakannya Tuhan Sang Maha Ahad. Nina Allah Ta'ala nang Maha Ahad nang Maha Tunggal. Laksana kapas ujarnya. Kapas ini zat nang laisa ujarnya, zat nang Ahad. Ujar siapa? Ujar si sasat. Lalu kapas tadi jadi banang. Kapas tadi jadi banang. Nah jadi banang ujarnya Nur Muhammad. Nah banang ini tadi jadi kain ini jadinya langit 7 lapis langit 7 lapis bumi. Maka inya tadi menyembah kosong. Kenapa jadinya menyembah kosong? Karena si Ahad sudah berubah menjadi alam, lalu menyembah kosong lagi. Karena si kapas tadi sudah berubah wujud menjadi kain, lalu si kain tadi aku menyembah aku jadinya menyembah kosong. Aku menyembah aku memuji aku. Sasat mengintu. Kami yang menyembah kosong. Kenapa namanya sampah? Karena yang meyakini Tuhan tadi nang kayak kapasnya di banang itu Nur Muhammadnya. Banang tadi ditenun jadi kain ini langit 7 lapis langit dan bumi. Kesan apa jarnya? Lagi menyembah pun kosong. Lalu yang jarnya terhenti ma'rifatnya di ma'rifat kosong. Ini bukan kosong dia, tagayur karena kesan apa? Tapi menyembah kapas. Aku memuji aku jarnya, nang itu jarnya nang paling harap deh. Bah, baca tuh kata Rabi Bintu dulu. Menyembah kekosongan nang ini. Satu banyu nang ini. Karena kapasnya sudah berubah wujud menjadi banang jadi kain. Si kainnya menyembah kosong aja lagi. Akhirnya orang namanya bah kosong nih nang sasatnya tadi. Nah kadang mau alam semesta ini dipedahkan dalil wujud Tuhan, melainkan wujud Tuhan yang berubah wujud menjadi alam jadinya. Ujar si sasat. Karena yang menganggap Tuhan itu kayak kapas, kan kayak itu. Nah, tutup buka halaman 14 tuh ciri itulah. Tak percaya ada tukang payah, gak percaya aku rak baterai kan. Coba ulangi kata-katanya tuh. Mana dari itu jatuh nah? Atau dinafikannya, ditiadakannya akan kejadian 7 lapis langit dan bumi itu menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala. Keadaan dajarnya langit dan bumi ini membuktikan adanya Allah Ta'ala, dalil wujud Allah Ta'ala lain. Seperti dikatanya
bahwa kejadian 7 langit dan bumi itu tiada menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala, maka orang itu jadi kafir. Karenanya menganggap Allah Ta'ala kada butuh dalil lawan alam, padahalnya amun Allah Ta'ala berhajat lawan alam, mencari dalil lawan alam, berarti Allah Ta'ala kada kuasa dipupuntalnya kepala otak umat Nabi Muhammad nang ini. Nyata-nyata sudah bahwasanya alam semesta dan seluruh apa yang ada di antara keduanya itu sudah ciptaan Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah lah sang fa'il, zat yang fa'il, sang pelaku. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Itu Quran mengatakan. Berarti Allah juga alam juga kada mau Allah jadi alam, sebagaimana kapas berubah menjadi kain. Itu tagayur orangnya. Ini kisah kain ini tadi orang pintar pandai dengan Muhammad aja. Soalnya pelampangan mau tutup pelampayan nih deh. Bapak teh yang mau tutup pelampayan jar tuh baca kita tutup pelampayan karangannya nggak ya bang? Untuk kalau om ini juga. Tagayur itulah. Nah jadi kita ikuti Quran aja. Alam ya alam, Allah ya Allah. Allah itu bukan alam dan alam bukan Allah. Al-alam masih Allah. Alam itu bukan Allah. Jadi amplang ya amplang, wiwit ya wiwit. Ada mau wiwit jadi amplang dan amplang menjadi si wiwit. Mana mas wiwitnya nih? Oh ya ono. Kayak itu aja. Jadi alam ini bukan perwujudan Tuhan, melainkan alam ini membuktikan adanya sang Tuhan termasuk diri kita. Jadi kita ini dalil wujud, alam semesta ini dalil wujud. Jangan dituduh sang maha wujud berubah menjadi maujud. Itu tak wujud-wujud akhirnya. Suruh ngaji tabat rokibin dulu orangnya. Dulu aja nih, misalnya ada yang kayak itu. Cuma ada dia bang. Yang penting jangan menamsil yang kayak itu tadi lah. Kapas itu laksana Tuhan, banang itu laksana Nur Muhammad, kain itu laksana alam semesta, dan Nabi Adam jangan. Bila menamsil nangkai itu berarti bukan aliran tagayyurin, aliran perubahan wujud. Lalu akhirnya hanya menyembah kekosongan. Karena kapas tadi sudah berubah menjadi kain. Lalu si kain ini kamana lagi menyembah, tiada lain menyembah dirinya seorang. Artinya sambah itu kekosongan. Dia lagi, ya memang kisah ujung-ujungnya tingkat makrifat paling tinggi itu kosong. Jadinya besar kosong apa? Atau kosong nyari bunyinya bungol orangnya. Ada loh rajin kita menghilang tuh kosong ujung-ujungnya kosong. Dia tuh kubunan sasatnya. Di beberapa taliti gurunya juga ada benaho. Tapi jangan berulang aja juga. Hendak lebih cerahnya baca tidak. Tuhfatul Walidin karangan Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Aman berita. Sidin di sini mengupas supaya jangan tertajud di lembah-lembah kesesatan. Mohon maaf, C2. Karena terima ada ya Allah. Iya sudah wallahu alam sampai di situ kita lah. Soalnya sampai jam 11 sebelum bisa tampang kita nih kayaknya. Allah bisa mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Tuhan saya Muhammad Arsad Al-Banjari. Semoga Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus, mendapatkan nur Rabbaniyah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan roh-rohnya para awliya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada lembah-lembah kesesatan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Syekh Arsyad Al-Banjari kelak yaumil qiyamah, dikumpulkan dengan kuburan beliau Maulana Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dan mudah-mudahan kita disampaikan dengan berkah berwasilah dengan beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan siapapun yang maha menyaksikan lewat sosial media dikumpulkan Allah bersama Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Saman Al-Madani hingga mendapatkan syafaatil uzma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya di kalimat yang terakhir tadi memang berbahaya. Jangan sampai di situ kita bahwasanya ciri di situ alam semesta ini di
memang benar adalah dalil wujud Allah Ta'ala. Jangan dituduh alam semesta ini adalah perubahan wujud Tuhan menjadi alam laksana Tuhan itu seperti kapas, dan alam ini kainnya. Jangan gitu. Bila namanya itu namanya aliran tagayyur. Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, dakwah dari pemakan kapas. Itulah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diril aghir min tahaddutil yasar. Sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi wa sahbihi akhirat ni'amillah wa ifdalih. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. واختم بصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بختم السعادة وعلى شر عافية بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.